Yang saya hormati pula ibu-ibu jamaah yang hadir pada kajian
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Ranting Muhammadiyah Pecikalan dan pimpinan cabang Aisyah pengurus serta pimpinan Ranting Aisyah Pecikalan dan seluruh jamaah yang ada di majelis taklim yang berbahagia ini. Wabil khusus kepada tamu yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita bersama-sama sejenak memanjatkan puja dan puji syukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat, dilanjut nikmat sempat, sehingga kita bisa berada di masjid yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kami merasa bersyukur sekali, alhamdulillah, ingatase Pecikalan, Gerumbul Pecikalan ini Bunda dan Ustadz ini didatangi oleh seorang artis ya, alhamdulillah, dan bersyukurnya lagi bisa ketemu dengan jenengan semuanya ya. Ya, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah juga ya. Kami dari Pecikalan ucapkan selamat datang kepada Ustadz dan Bunda beserta rombongan, dan juga terima kasih kepada para jamaah serta tokoh masyarakat yang berkenan nanti kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Ini mohon maaf manakala penyelenggaraan kami ini kurang berkenan, terutama bagi tamu-tamu ini, karena tempatnya sangat istimewa sambil lesehan ya, lesehan dan mungkin juga agak sedikit, mohon maaf ya. Ya, karena situasi yang kemarin agak disibukkan oleh kegiatan 17 Agustus ya. Kemudian terima kasih kepada yang telah membantu terlaksana acara ini sehingga acara sore hari ini bisa berjalan. Dan mohon maaf ini kami tadi dari kamu agak sedikit telat karena beliau Bunda lagi agak sedikit kurang enak badan ya. Ya, karena safari dakwahnya dari mulai tanggal 31 sampai ini terakhir di Pecikalan ya. Jadi mohon maaf sekali. Makanya ini nanti tidak ada agenda acara apapun, langsung saja kita mendengarkan tausiah. Setuju ya? Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang disampaikan oleh beliau Ustaz Saiful. Namun sebelum beliau menyampaikan, Ibu Sukartini akan membacakan biodata dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu semuanya. Ibu yang kami hormati, juga bapak-bapak yang kami hormati, dan seluruh jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini kita diberi kenikmatan sehat tentunya, dan kenikmatan kesempatan panjang umur sehingga kita bisa berwajah di sini untuk mendengarkan nanti ada tausiah dan sharing dari Bunda Anita dan dengan suami tercinta
Ustadz Saiful Wahid. Namun sebelumnya akan saya bacakan CV-nya terlebih dahulu, dan sudah beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu sudah safari dakwah keliling. Yang pertama kemarin dari Aji Barang, yaitu Masjid At-Taqwa, dilanjut Masjid Jami Baitul Matin di Ponpes Zamzam, dan dilanjut hari berikutnya di satu hari ke tempat yang terakhir adalah di hari Ahad di Masjid Darussalam Nur Sulaiman Banyumas. Kemudian hari berikutnya Senin di Masjid Darussalam Alun-Alun Purbalingga, dan sekarang hari Selasa tadi pagi sudah safari dakwah di Purwokerto, tentunya di tempat Majelis Al-Qolam sebagai Masjid Bayangkara, tempat Majelis Taklim Al-Qolam sebagai pengurus dan panitia safari dakwah di Purwokerto tadi sudah dilaksanakan, dan lanjut ke sini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami mungkin pada sore hari ini semoga maksimal namun sebelumnya saya bacakan CV-nya, yaitu dari Ustadz Saiful Giwaton, sarjana seni, pendidikan sarjana film dari IKJ, Institut Kesenian Jakarta, dan pekerjaan atau aktivitasnya adalah beliau sebagai sutradara, motivator, owner dan mengelola Basic Cafe, pimpinan Muslim Community Sharing atau MCS. Beliau dikaruniai 3 orang putra putri, kemudian didampingi bunda yang setia, yaitu Dr. Anda Aneka Lutfia Putri, berpendidikan sarjana sastra Inggris UNAS Jakarta, diploma Public Relation dari London School of PR, aktivitas mengelola juga Basic Cafe. Basic itu singkatan dari Berkah Silaturahmi, dari Muslim Community Sharing juga, dan penggerak Majelis Cinta Sholawat, ibu dari 3 anak, motivator, penulis buku dan skenario. Beliau adalah aktris dulu yaitu aktris apa Bu? Mungkin ibu hafal Saung Sepuh, Saung Sepuh dan Keluarga Cemara. Saung Sepuh itu aktris Saung Sepuh sebagai dan beliau sutradara film Baiklah Ibu, mungkin untuk lebih jelasnya kita simak saja Ibu nanti kita simak sharing dan tausiah dari Ustadz Saiful Giwaton dan Dr. Anda Aneka Lutfia Putri. Kepada beliau berdua disilakan, dan kepada ibu-ibu monggo kita simak bersama-sama dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسمعون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة المأوى نزلا بما كانوا يعملون فقال وضرب الله مثل الذين آمنوا فرعون إذ قالت رب ابني لإنزك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah sehingga sore ini kita bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk mengkaji satu ayat Al-Quran yang insya Allah bisa kita teladani nanti. Saya sampaikan dulu sebelumnya saya menyapa untuk ranting kecamatan ini. Ya, dan saya hormati ibu-ibu semuanya, bapak yang saya hormati, karena saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena waktu ini memang sudah mepet. Ada 1 jam ke depan kita ya bisa share. Salam dan salam kita sanjungan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman Sehiyah insya Allah menuju zaman yang penuh cahayanya di dalamnya. Cik. Ya berat. Cik saya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sore ini kita akan sedikit membahas tentang tema kita sore ini kan para penduduk surga, ya, para penduduk surga. Jadi ada satu hal bahwa di dalam diri kita harus senantiasa ditumbuhkan rasa untuk merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apakah betul-betul kita merindukan surga Allah? Betul enggak, Bu? Betul. Oke. Maka kalau itu betul, kita harus tahu langkah-langkahnya, kita harus tahu bagaimana caranya, bagaimana memulainya. Yang paling utama tadi bahwa surga Allah itu begitu luasnya, begitu maha luasnya surga Allah sehingga tempatnya sangat tidak terbatas, dan kita adalah sebagai calon penghuni surga yang tentunya harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ibu-ibu, untuk memulai kajian ini supaya saya bisa menjelaskan, nanti mungkin bisa dalam tanya jawab karena waktunya singkat. Jadi saya akan memulai dengan satu kisah saja ya Bu. Kisah tentang istrinya Fir'aun. Ada yang tahu Bu? Ada yang tahu istrinya Fir'aun? Asia. Kalau ini namanya apa Bu? Aisyah. Aisyah adalah istri Rasulullah. Kalau Asia istri Fir'aun. Dua-duanya adalah orang-orang yang dirindukan surga. Surga yang merindukan, kita yang merindukan surga. Tapi surga itu sudah merindukan tadi yang kita sebutkan. Tapi sebetulnya ada 3 orang yang lain yang memang dirindukan oleh surga. Siapa Bu kira-kira? Ada yang tahu nggak Bu? Ada 4 yang Allah janjikan sebagai penghuni surga, sebagai perempuan penghuni surga. Bunda Maryam, kemudian Bunda Khadijah, kemudian
Bunda Aisyah, Aisyah di hadis yang lain. Kalau hadis yang ini Asia, ya. Kemudian satu lagi adalah Bunda Fatimah Bunda Rasulullah SAW. Baik ibu, saya berdiri aja ya biar enak menceritakan ini berkaitan dengan kisah yang ada di Quran. Saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana seorang Asia sebagai istri Fir'aun yang justru akhirnya malah surga merindukan kehadirannya. Ibu-ibu tahu Fir'aun itu bagaimana kejamnya? Fir'aun itu Bu, dia memiliki istri tidak kurang dari 200 orang. Istrinya Fir'aun. Yang tercatat hanya 7 orang, tetapi lainnya ada 200 orang. Nah, dari 7 orang ini ada satu orang yang bernama Asyah ini. Asyah ini awalnya adalah orang yang sangat tidak dikenal, karena memang beliau ini, Bunda Asyah ini adalah bunda yang sangat cukup. Dia adalah orang yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala waktu itu, tetapi tidak terlihat keimanannya karena kondisi pada saat itu begitu luar biasa Fir'aun berkuasa. Baik, ini saya ceritakan dari mulai perjalanannya bagaimana Asyah Asyah pada saat itu menjadi perempuan tercantik di wilayah Mesir. Kabar kecantikan Asyah itu terdengarlah sampai ke kerajaan Fir'aun. Kemudian Fir'aun ini tahu bahwa ada di satu daerah yang bernama Asyah, wanita yang paling cantik. Maka Fir'aun yang sudah memiliki istri 200 orang, dia masih ingin memiliki seorang Asyah. Maka kemudian disuruhlah Perdana Menterinya dia yang bernama Haman disuruh untuk melamar Asyah bin Muzahim. Pada saat Haman datang ke Asyah, Muzahim menanyakan kepada Asyah, apakah engkau akan menerimanya? Maka Asyah pun yang tahu saat itu kezalimannya Fir'aun, Asyah menolaknya. Asyah saat itu menolak untuk dinikahkan dengan Fir'aun. Seketika Bu, Haman pengawal Fir'aun ini, orang kepercayaan Fir'aun ini, akhirnya menarik Muzahim keluar, menyeret Muzahim keluar hingga berdarah-darah di tubuhnya. Dia seret Muzahim, dia bilang penjarakan dia. Kalau Asyah tidak mau menikah dengan Fir'aun, penjarakan ayahnya. Maka Asyah pun saat itu berkata, cukup, jangan diteruskan. Aku tidak tahan melihat ayahku disiksa seperti itu. Akhirnya Asyah mengalah. Kemudian Asyah pun menerima tawaran untuk menjadi istri Fir'aun dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, agar sedikit pun Fir'aun tidak menyentuh tubuhnya sekalipun dia menjadi istri Fir'aun. Syarat yang kedua, bangunkan istana yang cukup untuk ayah dan ibu agar dia bisa hidup sejahtera. Ini pengorbanan pertama Asyah sebagai orang yang tahu kezalimannya Fir'aun, tetapi dia akhirnya harus menikah dengan Fir'aun dengan syarat itu tadi. Dan syarat itu pun diterima oleh Fir'aun. Baik, oke, dengan syarat itu akhirnya mereka berdua menikah. Di dalam perjalanan pernikahannya, Asyah betul-betul banyak menyendiri, banyak memohon kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah pada saat itu agar ia dipelihara dari kesucian. Ia tidak mau menjadi korban kejahatan atau kezalimannya Fir'aun.
Satu ketika Asia melihat seseorang atau Asia melihat sebuah tabung, sebuah keranjang bayi yang mengalir di sebuah sungai. Maka Asia pun meminta untuk diambil keranjang tersebut, yang ternyata isinya adalah bayi yang kelak akan dikenal sebagai bayi Musa alaihissalam. Maka diambillah bayi tersebut. Bayi tersebut diambil, kemudian Asia meminta kepada Fir'aun untuk tidak membunuh bayi itu, karena pada saat itu setiap bayi laki-laki yang lahir pasti akan dibunuh. Kenapa demikian? Karena Fir'aun pernah bermimpi ada seorang pemuda yang akan menghancurkan kerajaannya, sehingga dia yakin betul itu, dan setiap bayi yang terlahir harus dimatikan, harus dipenggal, kecuali bayi tersebut adalah bayi perempuan. Akhirnya Ibunda Asia memelihara Musa sehingga menjadi dewasa. Satu ketika di dalam kerajaan tersebut ada seorang ibu yang sedang menyisir anaknya Fir'aun. Kemudian sisirnya itu jatuh, sisirnya jatuh, dan dia merasa kaget. Sisir jatuh, kemudian diambil sisirnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Anaknya Fir'aun tahu itu, dia berkata, apakah engkau menyembah selain ayahku? Perempuan itu menjawab, Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kalimat itu, putri Fir'aun tiba-tiba dia merasa marah dan langsung menampar perempuan itu, sehingga ia melapor kepada ayahnya untuk memberi pelajaran kepada perempuan itu. Maka ditariklah perempuan itu, ditanya di hadapan Fir'aun, apakah benar engkau menyembah bukan selain aku? Apakah engkau menyembah Tuhannya Musa pada saat itu? Perempuan tadi menjawab, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan anakmu adalah Allah. Dia kukuh dengan pendiriannya bahwa Allah lah Tuhan semesta alam ini. Nanti akan saya tanyakan siapakah perempuan itu. Ibu-ibu yang bisa menjawab. Ada dokter? Ada dokter? Oh, sudah. Ya, saya sudah mau pulang. Habis. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan siapakah perempuan yang saya maksud tadi. Kemudian akhirnya Fir'aun menghukum si perempuan ini dengan membunuh anaknya, dicemplungkannya anaknya ke dalam kuali besar sehingga kuali itu memasak anaknya dan melepuhlah anak itu, matilah anak itu. Bayangkan Bu, ibu mana yang tidak melihat anaknya dibunuh di depan matanya, dia tidak menangis? Ada tidak seperti itu? Tidak ada. Kecuali perempuan itu, dia tidak menangis karena dia mendengar kalimat-kalimat dari ruh anaknya, ibuku jangan bersedih, Allah bersamamu. Itulah yang diucapkan anak tadi. Kemudian anak yang satunya lagi ditanya sama Fir'aun, apakah engkau masih menyembah Tuhanmu dan Tuhannya Musa? Ibu itu jawab lagi, Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhannya Musa adalah Allah. Maka satu anak lagi dicemplungkannya lagi ke kuali besar, dimasaknya, direbusnya hingga mati lagi. Kemudian
Kemudian setelah mati, ruhnya bicara lagi, ibuku, jangan bersedih, Allah bersama. Ketika ruh itu diangkat, kemudian bicara bahwa engkau bersama Allah, Asyah mendengar kalimat itu. Asyah mendengar bahwa begitu teguhnya ibu itu, sehingga dia yakin bahwa Allah bersamanya. Asyah dari situ belajar perlahan bagaimana mengimani Tuhan Musa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu ketika si ibunda Asyah ini yang sudah mengimani Tuhan Musa, suatu ketika dia menyatakan keimanannya kepada Fir'aun. Dan Fir'aun tahu itu kalau bunda Asyah menyembah Tuhan Musa. Dilema yang sangat besar buat Fir'aun, karena Asyah adalah orang yang paling dia cinta. Semua permintaannya dikabulkan kecuali satu permintaan untuk menyetubuhi. Dia tidak pernah mengabulkan. Tetapi Allah selalu memberikan kepada Fir'aun pengganti dari Asyah untuk disetubuhi olehnya, yaitu iblis la'anatullah. Jadi setiap sepanjang malam Fir'aun itu selalu bersetubuh dengan iblis yang diserupakan dengan Asyah. Masya Allah, ini luar biasa bagaimana seorang ibu yang senantiasa taat kepada Allah dan Allah berikan karunia. Singkat cerita, Bu, Fir'aun tidak bisa menjawab pertanyaan sendiri. Kemudian dia sampaikan kepada para pembesar, wahai para pembesar, tahukah engkau bagaimanakah sifat Asyah? Semuanya menjawab, semuanya bersepakat, dia adalah orang yang sangat baik, dia adalah orang yang sangat patuh, dia adalah orang yang sangat bersahaja. Tahukah engkau bahwa Asyah saat ini menyembah Tuhan Musa? Maka apa jawab pembesar-pembesar itu? Kalau begitu bunuh dia. Kalau begitu bunuh dia. Maka Fir'aun pun tak berdaya. Akhirnya terjadilah suatu hari yang dimana Asyah akan dibunuh di hadapan masa yang begitu banyak. Dibawalah Asyah di sebuah tempat yang di pojok-pojoknya dibuat benteng, ada 4 benteng di pojoknya, kemudian diikatkan dan dibentangkan, tangannya diikat yang kiri, tangan kanannya diikat, kaki kanannya diikat, kaki kirinya diikat, sehingga Asyah dalam posisi terlentang untuk dibunuh. Dengan cara apa Fir'aun membunuh? Dipecut, kemudian dipukul, tetapi Asyah selalu berkata, ahadu, 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 lillah, Allah, Allah, Allah. Itu yang disampaikan oleh Asyah. Dan pada saat terakhir Fir'aun akan menjatuhkan batu besar di tubuhnya, Asyah memohon kepada Allah, ya Allah, bangunkan aku di surga sebuah rumah, dan jauhkan aku dari kezaliman Fir'aun dan perbuatannya, dan jauhkan aku dari kezaliman orang-orang ini. Maka saat itu langit tiba-tiba menjadi cerah. Hanya Asyah yang melihat. Beliau melihat begitu sangat indah dan tersenyumlah saat itu. Pada saat batu akan ditimpakan ke tubuhnya, Asyah tersenyum. Apa yang dia lihat? Beliau melihat istana yang sangat besar, istana yang sangat indah, yang dijanjikan oleh Allah bahwa itulah tempat tinggalmu nanti di surga. Sehingga pada saat Asyah ditimpa batu besar, nyawanya dalam kondisi yang sangat indah. Beliau tersenyum. Kematian yang sangat indah, kematian yang sangat ditunggu oleh kita semua dalam keadaan tersenyum.
Namun tak seorang pun mengetahui kondisi Asia, sehingga semua bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang akan meninggal dan ditimpa badai yang sangat besar, ia masih bisa tersenyum. Itulah Allah berkata di dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada yang mengetahui rahasia di balik semua ini yang aku berikan khusus kepada orang-orang beriman, yaitu surga yang Allah janjikan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa meneladani bagaimana perjuangan Asyiah binti Mujahid ini sebagai bekal buat kita, bahwa perjuangan kita belumlah apa-apa. Perjuangan Asyiah yang begitu dahsyatnya, dia tetap memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dan bermunajat setiap malam agar terhindar dari kezaliman Fir'aun. Kita di umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang segala kebutuhannya terpenuhi, maka kita harus bisa membentengi diri agar kita bisa menjadi penghuni surga dan bertemu dengan 4 orang bidadari penghulu, yaitu Asyiah, yaitu Khadijah, yaitu Bunda Maryam, yaitu Fatimah Az-Zahra dan Aisyah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, oke. Ibu-ibu, saya berdiri atau saya duduk saja? Baiklah, nanti saya di sini pijet ya. Sabar ya Bu. Sabar itu adalah modal kita untuk pergi ke surga. Amin ya Bu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiara yang paling indah adalah keluarga. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kok saya nyanyi jadi lupa kalau saya batuk? Ya, bismillah. Ibu, kalau tadi Bunda Asia, Bunda Asia itu menolak istana yang paling indah karena dia tidak pernah mencintai Fir'aun. Istana yang paling indah loh Bu. Kalau kita Bu dikasih suami kita apa ya itu ya, 4 S, iya, Sonjo,
apa pokoknya es gitulah gitu, sesak gitu ya. Tapi kita bahagia Bu. Nah itu. Jadi kalau kita bersama suami kita sama-sama mengkaji Al-Quran, artinya apa? Bahwa itulah istana yang paling indah. Walaupun mepet sini kena senggol, mepet sini kena senggol, tapi itu aduhai, gitu ya Bu? Iya. Kemudian mutiara yang paling berharga adalah keluarga. Jadi kalau Asia dijadikan oleh Allah, istananya itu nanti di surga adalah berlantaikan mutiara. Kita pengen nggak Bu? Iya. Kalaupun di dunia kita tidak punya mutiara di lantai kita, adanya tehel 10 kali 10, itu pun tehel zaman dulu yang abu-abu itu Bu. Iya, ada yang retak lagi. Tapi kayaknya tenteram gitu ya Bu. Dikasih uang 10.000 sama suaminya, tenteram gitu ya Bu. Iya Pak. Ibu-ibu ada yang bagus Pak. Iya. Jadi begitulah. Jadi pada intinya kita berharap kepada Allah, walaupun barangkali di dunia ini kita tidak mendapatkan istana yang paling indah, minimal kita mempunyai keluarga yang bahagia. Jangan sampai ya Bu, istana nggak duit, keluarga yang sakinah nggak duit, kasihan ya, gitu ya. Jadi saya berharap di sini bahwa ibu tetap syukur apapun yang diberikan oleh suami, tetap cinta kepada suami apapun yang diberi oleh suami. Kita doakan anak-anak kita selalu menjadi anak yang soleh dan soleha setelah sholat fardu. Ya Bu ya. Jadi itulah yang membuat kita menjadi bahagia dunia akhirat. Jadi punya mobil mewah itu bukan syarat kebahagiaan. Punya istana yang paling indah di dunia bukan kebahagiaan. Kalau istana yang indah itu arloji bermiliar-miliar, tapi di jalan orang gimana? Iya kan? Iya. Walaupun kita nggak punya arloji ember gitu, tapi kita merasa kita bahagia ya Bu ya. Itulah surga di dunia. Jadi kesimpulannya, surga istana bisa kita ciptakan di dunia tanpa kita punya harta yang berlebih. Setuju ya Bu? Setuju ya? Insya Allah. Ibu izinkan saya boleh baca puisi Bu? Ini saya itu modalnya itu Bu, puisi, nyanyi. Sebetulnya ada lagu yang kami ciptakan namanya Para Penduduk Surga. Cuma saya aja, kuping saya tadi karena mungkin karena saya lebih panas badannya, nggak bisa ngemat lagu Keluarga Cemal aja saya nggak bisa ngemat. Apalagi lagu Penduduk Surga itu lagu heroik, lagu keinginan kita untuk menjadi seorang yang dirindukan surga. Jadi kapan-kapan ibu undang lagi saya akan kasih ke panitia untuk kita nyanyi bareng. Ya, Para Penduduk Surga oleh Mas Joel. Hati ini kering, tertutup noda, bertumpuk dosa, membelenggu jiwa, lupa akan Roh yang Maha Mengasihi, hingga rindu surga pun terasa jauh pergi. Di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang artinya sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah berkarat karena apa yang selalu mereka kerjakan. Namun rahmat Allah luas tak terkira, pintu ampunan selalu terbuka. Duhai Bunda, nanti kamu duhai Bunda, kembalilah pada kebesaran Allah.
Jangan berbalik ke belakang. Biarpun dunia menekan dan menghina, ingatlah surga tempat pulang yang sebenarnya. Dan lihatlah Asia, istri Tiran Fir'aun, di istana yang megah ia tetap suci, bermunajat kepada Allah, mesti disiksa karena beriman. Namun ia berkata, "Ya Rabbi, bangunkan untukku rumah di sisimu di surga." Saat batu besar hendak menimpa, Allah bukakan hijab pandangan matanya. Ia melihat istana megah di taman surga. Itulah rumah abadinya. Dan ia pun menghembuskan nafasnya dengan senyum lembut penuh bahagia. Subhanallah. Sekalipun jasadnya binasa oleh batu besar yang menimpa tubuhnya, namun ruhnya terbang menuju cahaya. Asia wafat sebagai sahida yang mulia, meninggalkan teladan cinta sejati pada Roh semesta. Lihatlah Asia, seorang perempuan yang dirindu surga. Lihatlah Asia, seorang perempuan yang teguh imannya. Dan lihatlah diri kita. Lihatlah dirimu, diri kita semua. Tidakkah engkau merindukan surga? Tidakkah engkau ingin kelak bersama para pemimpin bidadari di antara mereka? Asia binti Muzahid yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayaknya semburu. Iya, keringetan berkat ketemu sama ibu-ibu yang solihah. Tadi saya udah minum obat tapi kayaknya keringet nggak keluar-keluar. Begitu saya nyanyi berjumpa dengan ibu-ibu Aisyah yang luar biasa, keringet saya sudah mencucur. Alhamdulillah. Terima kasih ya doanya ya Bu. Ini boleh saya bertanya? Boleh ya, walaupun tidak ada hadiahnya. Gak apa-apa ya Bu? Iya. Ibu sih tempat terakhir. Ibu, kalau saya boleh bertanya kepada Ibu, apa masalah Ibu di keluarga yang tidak bisa diselesaikan dengan bermunajat kepada Allah? Barangkali saya boleh tanya Ibu. Sampai saya jawab ya. Bagaimana caranya anakku supaya mau bisa lalu yang terakhir perempuan kan susah banget gitu loh ya. Itu udah kayak cowok yang katanya Ibu bawa Quran. Oh ya, boleh. Oke. Coba kita lihat surat Ibrahim. Ya. Ya. Itu doa kita ulang-ulang dulu. Itu doa Nabi Ibrahim yang mencontohkan bahwa kalau anak ayat berapa?
41-40 lah gitu. Surat Ibrahim itu surat ke-14, kalau nggak salah ayatnya 41 atau 40. Itu habis sholat. Iya, habis sholat, ibu surat Al-Furqan juga minta tolong sama Allah bahwa anak kita bisa menjadi seorang imam dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian surat Ibrahim 41-40 itu minta tolong sama Allah supaya dia tidak pernah meninggalkan sholat. Ya Bun, ya. Jadi itu Bun, tolong Ibu berdoa. Ya memang kita merasa bahwa barangkali mungkin putus asa, tapi Ibu tidak boleh berputus asa kepada rahmat Allah. Insya Allah Bu, kalau Allah mau menolong, ada kok Bu yang tukang mabuk, yang tukang macam-macam lah. Tapi pada akhir hidupnya beliau husnul khotimah. Ya, Ibu coba dibaca gitu ya. Ya, bismillah. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu? Iya, walaupun tidak mendapatkan hadiah seperti perjalanan safari dakwah yang kemarin, tapi saya yakin Ibu datang ke sini bukan mengharapkan hadiah, tapi mengharapkan foto sama saya. Salah ya? Oke. Enggak, Bu, ada yang bertanya, bukan masalah. Oh iya Ibu, Mama Dede, sini hadiahnya foto bareng tanpa orang-orang lain. Enggak Bun, ya. Oh iya, ini ada zikir pagi dan petang yang bisa dibaca sama Bunda Dede. Iya. Pagi dan petang. Sendiri. Ayo sama saya tanya lagi. Kalau ada yang bertanya lagi bisa foto bareng. Tak cium. Kalau ibu-ibu ya, bapak-bapak nih. Tanya masalah pribadinya Bunda Anita nggak apa-apa. Ya, bisa tanya kepada suamiku yang kepada saya. Daripada suami saya diam aja di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, saya ingin sedikit pengalaman pribadi, tapi dalam rangka sedikit aja ya. Oke, boleh? Begini barangkali ada Ustaz siapa tadi? Suamiku tercinta. Gini, Tidak boleh, ini tidak semua udah sold out. Jangan dibikin jadi masalah gitu. begini. Oke. Saya itu pernah perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Rumah saya kan di Maon. Nah itu dalam perjalanan dari dari Solo itu hujan terus sekali, luar biasa. Sepanjang jalan gelap terus, saya berpikir kepada Allah, minta perlindungan dan minta apa agar diselamatkan sampai rumah. Singkat cerita, saya dari Purworejo sudah jam 12 malam. Iya, pakai Honda lagi. Pakai motor. Enak nih. Enak berdiri di situ. Terus jam 1:30 saya jalan. Rasanya capek, ngantuk sekali. Pasangannya dari Solo ke itu kan hujan terus. Naik motor sendiri Bu. Sama anak. Oh sama anak yang goceng. Atau dia yang goceng? Anak laki-laki saya yang goceng itu. Ya. Udah jauh banget dari Nganjuk Bu. Ya. Anaknya udah gede atau? Udah gede. Waduh, kalau saya nggak mau Bu. Anak saya suruh nyetirin. Jadi anak segitu anaknya gini. Oh, Nah, dari sana terus saya pikir
Rasulullah. Ya, Oke, tinggal kita waktunya mepet ini. Gimana ya, gimana? terus itu pertanyaan bagus sekali, ada tulisannya la ilaha illallah. Benar. Luar biasa bagusnya. Saya hanya oke. Jadi saya sampai sekarang di balik itu ada apa? Gitu loh. Oh, Maksudnya di balik rahasia itu apa? Masalahnya saat itu jam setengah satu, terus yang depan di atas kami tulisannya la ilaha illallah, pedangnya besar seperti Zulfikar. dan itu bagus sekali kayak terbuat dari emas. Ya, Terima kasih mohon penjelasan. ya, ibu dengan ibu siapa? Siapin. Ya, foto dulu dong dulu. Naik, foto dulu naik. Dapat. Baik. Ya, oh, boleh, boleh. Baik. Terima kasih. Baik, Ibu. Panitia kasih tahu ya kalau jalin waktunya. Iya, Ibu, saya senang sekali saya bukan Nabi Yusuf ya. Nah, iya, Saya bisa menampilkan itu harus ditanyakan sama Nabi Yusuf Iya, yang bisa menampilkan mimpi. iya. Jadi kita dalam hal ini berhusnuzon saja sama Allah bahwa itu sebagai sebuah pertanda yang baik dan yang terbaik untuk agama kita. Insya Allah di balik semua itu nanti barangkali beberapa saat kemudian ibu akan tahu maknanya itu seperti Iya. apa. Iya. Biasanya seperti itu, Bu. Iya. Nah, untuk ibu yang tadi Mama Dede yang apa namanya bagaimana supaya anaknya sholat ibu. Jadi yang paling terpenting dari ibu berdoa sepanjang masa, doa Nabi Ibrahim tadi, Bu. Ada satu nabi yang namanya Nabi Ayub, Bu. Ibu tahu Nabi Ayub Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12, Bu. Nah, yang 10 anak itu, Bu, anak-anak durhaka, yang 10. Yang 2 itu anak yang soleh, Nabi Yusuf dan adiknya Benyamin. Yang durhaka ini, Bu, itu selalu mengejek Nabi Yakub. Yang dia bilang bapak ini gara-gara mikirin Yusuf itu sampai matanya buta. Tetapi Nabi Ayub itu selalu mendekat kepada Allah, selalu berhusnuzon kepada Allah, dan dia tidak pernah berputus asa. Itu ada di surat Yusuf, bahwa Nabi Yakub justru menyampaikan kepada anaknya, janganlah kita berputus asa. Maka Nabi Yakub, Nabi Yusuf berdoa, Nabi Ibrahim doanya tadi itu agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya keturunan yang soleh dan soleh. Artinya apa? Bahwa kita tidak harus mendapatkan hasil sesuai kemauan kita, tetapi lakukanlah sesuai perintah Allah, karena hasil akhir itu sesungguhnya hanya milik Allah. Bu, Nabi Muhammad itu, Bu, memohon sepanjang masa, berdoa agar ayahanda Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Thalib sendiri, pamannya Nabi, untuk apa? Untuk bersahabat. Tetapi sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah bisa mengucapkan kalimat syahadat. Abu Thalib itu adalah orang yang menjadi tameng Rasulullah. Rasulullah itu kalau tidak ada Abu Thalib pada saat itu, maka dia akan dipenjarakan, dia akan dihukum oleh kaum Bani Quraisy. Abu Thalib lah yang serahkan untuk mengawal Rasulullah. Tetapi Allah tidak berikan hidayah kepada Abu Thalib. Sampai Rasulullah menangis pada saat Abu Thalib itu meninggal. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kemudian ditegur sama bahwa hak prerogatif untuk membuat dia atau untuk mendapatkan hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya senantiasa berusaha. Jadi ibu terus berikhtiar, terus berusaha, semuanya serahkan sama Allah
Begitu ya Bu. Insya Allah ya Bu, kita dikuatkan sama Allah SWT. Silahkan mulai. Masih ada waktu satu atau selesai? Oh, udah selesai. Baik, karena waktunya sudah selesai, kita serahkan ke MC lagi. Dari kami berdua terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih betah ya Bu, tapi karena waktunya. Jazakallahu khairan kepada beliau Ustaz Bunda. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil hikmahnya dan selalu berusaha sedikit demi sedikit untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata yang paling mengena tadi dari Bunda adalah surga bisa kita dapatkan di dunia tidak hanya dengan harta yang melimpah, tetapi insya Allah keluarga yang sakinah mawaddah rahmah itu akan mengenangkan kita Ibu. Makanya tidak lepas dari doa-doa yang baik-baik untuk anak-anak kita. Baiklah, acara yang terakhir yaitu saksi foto-foto. Itu dulu saja Ibu baru foto lagi. Acara yang terakhir yaitu adalah kajian pada sore hari ini bersama beliau Ustaz Saiful serta Bunda Anuka Putri. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Mohon. Dari saya, semoga banyak terdengar